Mau-maunya ditempatin tempat kayak begini. Ya, kamu kan sudah tahu resiko jadi istri dokter. Aku jadi dokter adalah sebuah pengabdian, bukan semata-mata untuk mencari uang. Lagian Mas ini aneh. Mau-maunya ditempatin tempat kayak begini. Ya, kamu kan sudah tahu resiko jadi istri dokter. Aku jadi dokter adalah sebuah pengabdian, bukan semata-mata untuk mencari uang. Mendingan kamu mikirin mau bikin apa sama ibu-ibu di sana, ya? Bikin arisan juga paling dapatnya berapa, Mas? Ya, kan kamu bisa cari ide yang lain. Jo, desanya namanya apa, Jo? Desa Gonilan, Pak. Desa Gonilan itu sangat membutuhkan dokter karena tingkat sanitasi di sana sangat rendah. Mas, berhenti bentar deh. Kenapa? Kamu mau pipis? Sebentar lagi juga sampai. Bisa tahan sebentar lagi nggak? Bukan itu, Mas. Tadi ada orang narik gerobak pakai tirai. Sebaiknya kita teruskan saja dulu perjalanan ini, Mbak. Desanya sudah dekat kok. Lagi pula, saya tidak lihat apa-apa tadi. Lawang saya sedang melihat jalan kok, Mbak. Perasaanku jadi nggak enak, Mas. Kamu kecapean kali. Sebentar lagi kan sampai. Nah, kamu langsung istirahat. Jadi besok kan seger, ya? Ini rumahnya. Iya, Pak. Memang tidak sebesar rumah yang di Jakarta. Tapi kelihatannya cukup nyaman kok, Pak. Ini rumah. Iya. Pak, sebaiknya kita turun saja, Pak. Ya, memang tidak sebagus rumah di Jakarta. Tapi lama-lama kamu akan betah. Setahun juga nggak berasa. Betah gimana? Sepinya kayak begini kok. Itu rumahnya siapa? Itu rumahnya Ustadz Gandang, Pak. Beliau itu satu-satunya tokoh agama di kampung ini, Pak. Satu-satunya. Iya. Tingkat sanitasi rendah, tingkat keagamaan sudah pasti rendah. Kamu bicara harus hati-hati. Kita di tempat orang. Gak enak kalau didengar. Ya. Kenapa bisa gitu? Saya juga nggak tahu, Pak. Mungkin penduduk sini memang tidak terlalu banyak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hati-hati, Nduk. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, hati-hati, Le. Waalaikumsalam. Hati-hati, Le. Kalau gitu besok pagi aja kita ke sana. Silaturahmi, ya. Kamu turunin barang. Yuk masuk. Pagi, Pak. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Herman, dokter baru yang bertugas di desa ini. Silakan masuk, Pak Dokter. Silakan, Bu. Ya. Silakan. Iya, Pak. Dokter Herman bakal tinggal di rumah sebelah, kan? Iya, Pak. Kita jadi tetanggaan nih, Pak. Nggak usah panggil Pak. Kedengarannya kok tua sekali. Gimana kalau kita panggil Ustadz Gandang saja? Kedengarannya lebih enak kan? Kedengarannya lebih baik ya. Oh ya, maaf kalau Mbak ini siapa ya? Saya Ella. Ngomong-ngomong, istri Ustadz mana? Sekalian saya mau kenalan.
Jadi saya ada teman kalau Mas Herman lagi dinas. Saya masih bujang, Mbak Ella. Oh iya Pak, masih bujangan. Bagaimana kalau nanti malam saya perkenalkan Pak Dokter sama Pak Jogoboyo? Karena kalau sekarang saya rasa masih harus mengemaskan barang-barangnya dulu. Boleh. Jogoboyo. Iya, itu sebutan buat penjaga keamanan di desa ini. Hansip. Boleh tuh Pak, tapi rumahnya jauh nggak dari sini? Oh, enggak jauh kok. Wong kampung sini aja nggak terlalu besar, Pak. Boleh Pak. Pak, cukup ya? Ya. Oh, Pak Ustadz Ganda. Saya Jogoboyo. Tumben. Iya. Silakan masuk. Mas. Silakan. Oh ya, perkenalkan. Saya Herman, dan ini Ella istri saya. Begini, Pak. Saya mau memperkenalkan ini loh, dokter baru yang akan tugas di desa kita. Oh ya? Dokter dari Jakarta ya? Wah, desa kita dapat kehormatan. Bukan begitu, Pak Ustadz? Betul. Pak Jogoboyo bisa aja. Itu kan sudah menjadi kewajiban saya sebagai seorang dokter. Wah, kapan nih datangnya? Mudah-mudahan kerasan ya tinggal di sini. Kenalkan, ini istri saya, Ibu Nining. Mungkin bisa jadi teman ngobrol Mbak Ella selama bertugas di sini. Sebentar ya, saya buatkan minuman dulu. Boleh saya bantu, Bu? Oh, boleh. Silakan. Yuk sambil kita ngobrol-ngobrol ya. Yuk, maklum aja ya, rumahnya juga kayak begini. Nggak apa-apa, Bu. Maklum di kampung. Desa ini aman ya, Bu? Ya, kalau soal maling sih aman. Buktinya yang jaga juga cukup Pak Sueb aja. Wah, enak ya. Bisa tenang dong tinggal di sini. Kalau soal maling sih, iya. Tapi sudah 5 dokter dalam setahun ini datang ke desa kami. Tapi mereka nggak betah. Loh, memangnya kenapa, Bu? Bu, mana minumnya? Kayaknya mereka udah kehausan ya. Ceritanya kita nanti aja ya. Ya, mudah-mudahan sih Mbak kerasan tinggal di desa ini ya. Biarin Mbak sama saya aja. Yuk, kita ke depan. Pak Jogoboyo, penduduk di desa sini mereka sudah pada imunisasi apa belum, Pak? Sebagian sudah, tapi kesadaran untuk sehat di desa kita ini sangat terbelakang. Barangkali pendidikan kesehatan perlu ya, dokter ya? Saya rasa memang perlu ya, karena kalau Silakan saya... diminum, Pak Ustadz, dokter. Ya maklum ya di desa kecil ini minumannya juga cuma begini, nggak ada yang istimewa. Jadi ngerepotin nih, Bu. Nggak merepotkan kok. Silakan dokter, Pak Ustadz. Iya. Pak Jogoboyo, Pak Ustadz, Ibu. Ini kenalkan dokter yang akan bertugas di desa kita. Herman, dan ini istri saya. Perkenalkan, saya Sueb. Dia keamanan di desa ini. Pak Jogoboyo, Emang kamu kenapa, Eb? lebih baik Bapak, Pak Jogoboyo, ikut saya sekarang. Pak Ustadz juga boleh. Pak Dokter juga boleh sekalian. Itu lebih bagus. Ada apa toh, Eb? Aduh, udah Pak Ustadz. Nanti saja di jalan saya jelaskan. Yang penting sekarang Pak Ustadz, Bapak-bapak ikut saja saya sekarang. Mari Pak Ustadz. Mas Dokter, mari.
Pak. Ayo. Ada apa sebenarnya, Bu? Ya, kalau saya cerita, tapi Bella janji ya, tetap kerasan tinggal di desa kami. Oh, tentu, Bu. Jadi jelasnya, kalau ada ketukan di malam hari, jangan dibuka. Mungkin itu dia. Dia? Dia siapa, Bu? Ih, nanti juga Mbak Ella tahu sendiri. Lewat sini, Pak Ustadz. Anak. Ini dia, Pak Ustadz. Masya Allah. Kejadian lagi. Apa artinya kejadian ini, Bang? Apa di desa sini sering terjadi hal semacam ini? Begitulah dokter. Tapi kami tidak pernah tahu dengan pasti apa yang menyebabkan kematian penduduk kami. Yang pasti korbannya selalu terkubur dalam tanah dengan muka rusak, tak bernafas. Untuk itulah kami membutuhkan dokter di desa kami ini. Boleh saya mencoba untuk memeriksanya, Pak? Silakan dokter. Silakan. Ya Pak. Coba tolong bantu dokter mengeluarkan mayat. Baik, Dok. Saya bantu. Sial sekali nih orang. Bukan sampai kering begini. Mas nggak berasa aneh? Baru beberapa jam kita nyampe di sini, sudah banyak keganjilan. Ini tadi cerita, sebelum kamu, sudah ada 5 dokter yang bertugas di sini dalam 1 tahun terakhir ini. Tapi nggak ada satupun yang betah lebih dari 2 minggu. Masa sih? Saya kok merasa biasa aja. Mungkin mereka yang tidak bisa tinggal di desa karena mereka tidak terbiasa. Bukan itu, Mas. Tapi soal sesuatu yang mistis, yang di luar akal sehat.